mellitus. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari etnofarmasi. Etnofarmasi itu sendiri adalah ilmu farmasi yang mempelajari penggunaan obat dan pengobatan yang dilakukan oleh etnik atau suku bangsa tertentu. Ruang lingkup etnofarmasi meliputi obat serta cara pengobatan menggunakan bahan alam. Dan etnofarmakologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar atau suku. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang diabetes mellitus. Jadi apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau biasa disebut dengan diabetes saja adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Terus berikut adalah kisaran kadar gula darah normal pada tubuh ketika sebelum makan atau setelah puasa selama setidaknya 8 jam, yaitu 70 sampai 100 mg per desiliter. Sebelum tidur atau 2 jam setelah makan, yaitu kurang dari 140 mg desiliter. Dan pemeriksaan gula darah sewaktu yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Selanjutnya ada jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama ada diabetes tipe 1, yaitu diabetes tipe 1 adalah gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan sel-sel yang memproduksi hormon insulin di dalam pankreas. Selanjutnya ada diabetes tipe 2, yaitu kondisi ini biasanya terjadi karena kemampuan produksi insulin yang melemah atau berkurangnya kemampuan tubuh dalam memproses insulin. Selanjutnya ada diabetes gestasional, yaitu diabetes gestasional adalah penyakit kencing manis yang hanya terjadi pada wanita hamil. Selanjutnya, tanda dan gejala diabetes mellitus. Sering merasa haus atau lapar, sering buang air kecil, terkadang terjadi setiap jam, poliuria, lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Sering mengalami infeksi, misalnya infeksi kulit, vagina, sariawan, atau saluran kemih. Luka diabetes sulit sembuh, pandangan kabur, gatal pada kulit, terutama pada lipatan paha atau daerah vagina. Berat badan turun tiba-tiba. Penyebab DM, diabetes mellitus. Kondisi autoimun. Kondisi autoimun yang menyebabkan diabetes mellitus terjadi ketika sistem kekebalan tubuh Anda menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang bertugas menghasilkan hormon insulin. Resistensi insulin. Kencing manis terjadi karena lemak, hati, dan sel-sel otot di tubuh tidak merespon insulin dengan benar. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat-obat diabetes mellitus, yaitu ada golongan sulfonylurea. Contoh senyawanya itu gliburida atau glibenclamid, glipizida, glikazida, glikuidon. Itu mekanisme kerjanya di sini merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel beta. Pankreasnya masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ada golongan meglitinida, contoh senyawanya itu repaglinidin, yaitu mekanisme kerjanya merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas. Selanjutnya ada turunan fenilalanin, contoh senyawa itu nateglinide, mekanisme kerjanya itu meningkatkan kecepatan sintesis insulin oleh pankreas. Selanjutnya ada bibuanida, contoh senyawa itu metformin, yaitu mekanisme kerjanya bekerja langsung pada hati atau hepar, menurunkan produksi glukosa hati, tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Selanjutnya itu ada thiazolinidindion, contoh senyawanya itu ada rosiglitazon, troglitazon, pioglitazon. Mekanisme kerjanya itu meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin, berikatan dengan peroksisom proliferator activated receptor gamma, yaitu disingkat PPRY, di otot, jaringan lemak dan hati untuk menurunkan resistensi insulin. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu obat dari diabetes, yaitu metformin. Metformin adalah obat kencing manis generik yang paling sering diresepkan dokter untuk pasien diabetes tipe 2.
Metformin bekerja menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Jadi ada bentuk dan sediaannya itu ada tablet dan kaplet. Dosisnya itu untuk awal 500 sampai 850 mg 2 sampai 3 kali sehari. Dosis maksimalnya itu 2000 sampai 3000 mg tiap hari dibagi dalam 3 kali minum. Jadi efek sampingnya dari metformin ini mual atau muntah, sakit perut, diare, rasa lelah atau lemas, rasa logam di mulut, kadar gula darah rendah atau hipoglikemia. Di sini ada farmakokinetik dari obat metformin, ada absorpsi, bioavailabilitas absolut dari metformin, hidrolisida tablet 500 gram diberikan pada kondisi pasien berpuasa adalah sekitar 50% sampai 60%. Makanan menurunkan kecepatan absorpsi metformin. Waktu pucat plasma sediaan reguler adalah 2-3 jam, sedangkan sediaan extended release adalah 4-8 jam. Konsentrasi plasma secara stabil dapat dicapai dalam waktu 24-48 jam, umumnya kurang 1 kilogram per mililiter pada uji klinis. Pemberian metformin hidrolosida tablet bahan pada dosis maksimum sekalipun. Kadar plasma maksimum tidak melebihi 5 mikrogram mililiter pada dosis reguler. Efek maksimum metformin dapat terjadi dalam 2 minggu. Di sini terusan dari farmakokinetik, ada distribusi ikatan metformin dengan protein plasma adalah minimal dan dapat diabaikan. Volume distribusi 650 liter pada obat kerja reguler. Metformin dapat terdistribusi masuk ke dalam eritrosit. Terusan metabolisme. Metformin tidak melalui efek lintas pertama di hepar. Eliminasi. Renal clearance berkisar 3,5 kali lebih besar daripada creatine clearinide pada pengguna tablet metformin. Kerja reguler renal clearance sekitar 450 sampai 540 ml per menit. Ekstraksi metformin 90% terjadi di urin dalam bentuk tidak berubah, sekitar 90% dari dosis obat yang diabsorpsi diekskresikan ke urin dalam waktu 24 jam pertama setelah konsumsi metformin per oral. Selanjutnya membahas tentang obat tradisional. Nah, sejumlah tanaman obat memiliki efek seperti insulin dalam tubuh manusia. Tanaman tersebut menurunkan gula darah yang berlebihan pada penyandang diabetes. Dipadu pola makan dan olahraga, herbal dikonsumsi sesudah makan untuk mengendalikan kadar gula darah. Nah, di sini ada gambar tanaman herbal untuk menurunkan gula darah. Ini hanya sebagai beberapa saja herbal. Yang pertama ada teh hijau, ada lidah buaya, mengkudu, pare, dan lain-lain. Selanjutnya itu cara pembuatan dari herbal yang tadi disebutkan di awal. Yang dari pertama itu ada brotowali. Yang pertama disiapkan 6 cm batang brotowali, terus dicuci dulu hingga bersih, lalu dipotong-potong. Tambahkan sepertiga genggam daun sambiloto dan setengah daun kumis kucing. Rebus dengan 3 gelas sampai menjadi 2 gelas, diminum setelah makan. Selanjutnya ada buah mengkudu. Yang pertama dilakukan itu diambil 2 buah mengkudu masak ya yang matang, terus diparut, ditambahkan sedikit air kapur, aduk sampai merata, diperas dengan potongan kain putih, lalu diminum. Selanjutnya ada lidah buaya. 1 lembar lidah buaya dicuci bersih, dibuang durinya, kemudian dipotong-potong. Lidah buaya tersebut direbus dengan 3 gelas air sampai menjadi 1,5 gelas. Minum 3 kali setengah gelas setiap habis makan. Selanjutnya ada pare. 200 gram buah pare segar dipotong-potong, lalu dijus atau direbus, kemudian airnya diminum. Selanjutnya terakhir teh hijau. 1 sendok daun teh hijau diseduh dengan air panas, diminum sesudah makan.
Tanaman herbal yang selanjutnya ada ginseng. Sebuah penelitian menemukan ginseng memiliki kandungan alami yang dapat digunakan sebagai obat herbal diabetes. Senyawa alami dalam ginseng dilaporkan membantu mengatur penyerapan glukosa dalam tubuh sehingga mencegah gula darah melonjak tiba-tiba. Yang selanjutnya ada kunyit. Manfaat kunyit sebagai obat herbal diabetes didapat dari kandungan antioksidannya. Dengan mengkonsumsi obat tradisional ini, kadar gula darah pengidap diabetes bisa turun hampir 18%. Pengobatan herbal penurun gula darah, yaitu menggunakan buah pare. Pertama-tama, satu buah pare segar atau 200 gram dipotong-potong beberapa bagian. Setelah itu kita cuci dan kita masukkan ke dalam blender. Setelah itu, beri sedikit air dan kita blender. Setelah halus, buah pare kita tuangkan ke dalam gelas. Kemudian airnya diminum untuk pengobatan diabetes atau untuk menurunkan gula darah. Sebenarnya buah pare juga bisa digunakan untuk pengobatan lainnya. Dan juga bisa ditambahkan dengan madu atau gula sedikit untuk pengobatan selain penurun gula darah. Selamat mencoba.